Haleluya. Kemurahan Tuhan. Kalau jadi orang Kristen nggak pernah nyangka. Dan mungkin karena dari kecil cita-cita saya mau menjadi Tuhan, supaya saya kasih semua uang kepada orang Bima yang miskin dan susah. Makanya saya mau jadi Tuhan. Ternyata nggak bisa jadi Tuhan. Saya harus ikut Tuhan supaya penuh berkat. Dan dengan cara itu, setelah saya sadar, waktu kecil, waktu belum sekolah gitu, apa cita-cita kamu? Ditanya bapak saya mau menjadi Tuhan. Ditanya sama bapak saya, mau jadi Tuhan. Ternyata harus jadi pengikut Tuhan yang setia supaya diberkati. Kalau saya jadi orang Kristen, kemurahan Tuhan. Dan sejak saya terima baptis, ternyata baptis saya itu penuh penderitaan. Susah demi susah terus. Kok sampai sekarang tetap susah ya? Tetapi sukacita karena Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan uang, harta, kekayaan, apapun pelayanan saya. Itu yang saya nikmati sekarang. Dan itu terima kasih sekali kepada Tuhan. 4 Maret terima Yesus. Dan begitu langsung digoncang terus nggak ada henti-hentinya. Jadi iblis itu selalu mengganggu saya supaya saya mundur dari kekristenan. 2 tahun setelah masuk Kristen, diundang datang orang dari Zaitun merayu saya balik, mau gaji berapa, jabatan apa. Yang penting masuk Islam lagi. No. Terus saya akan memimpin sebuah pesantren besar. Kalau balik Islam lagi, tidak. Saya merasa sukacita dalam Yesus ini luar biasa. Gak bisa, gak habis-habisnya sukacita ini. Sukacita yang diberikan dunia selalu enak, tetapi lebih daripada itu sukacita yang kuberikan kepadamu itu luar biasa, kata Yesus. Dan itu yang saya nikmati sekarang. Amin. Tahun ketiga mimpi suatu saat masuk penjara. Saya komplain, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara Tuhan? Nggak mungkin. Saya menulis buku, saya ceramah, saya khutbah, tambah keras, nggak peduli. Ditangkap juga. Benar. Dari 2006 sampai 2017 baru ditangkap. Buku terakhir dalam sejarah Alkitab tidak ada Nabi Arab. Semua buku saya kasihkan ke Ahok. Ahok baca. Seminggu kemudian ketemu Ahok, ngobrol. Dan 30 menit ketemu Ahok itu hanya ngobrol tentang buku saya. Sebenarnya yang jadi Ahok dalam penjara, itu ketemu Ahok dalam penjara. Saya belum masuk waktu itu. Seminggu setelah ketemu Ahok baru ditangkap. Coba. Kan aneh. Saya sudah 3 kali saya ketemu Ahok. Saya pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Waktu itu belum jadi gubernur. Ya. Dia baru mau jadi gubernur, saya pertemukan dengan banyak hal. Di Jakarta. Begitu salaman, ini penista agama sesungguhnya, bukan saya, kata dia. Saya bukan penista agama, Pak Ahok. Saya sudah nggak suka lagi dengan agama itu, saya murtad. Seminggu kemudian saya ditangkap. Dirayu lagi setelah di BAP, mau apa? Yang penting syahadat, masuk Islam lagi. Saya menangis.
Karena dia mau membangunkan saya rumah, mau jabatan apa, saya tahu kemampuan Anda, saya kenal Anda, tekad Anda, mau bangunin rumah. Tetapi disitulah saya menangis. Kalau saya berbalik menolak Yesus, saya tidak akan mendapat surga Tuhan. Saya bilang saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, bukan rayuan orang. Pencipta langit bumi inilah yang membuat saya masuk Kristen. Dan saya tidak akan berkelit menolak atau apapun masalahnya. Saya tetap cinta Yesus. Jam 12 siang, jam 7 malam dia datang lagi. Bahkan tangannya begini-begini. Minggu depan kita naik haji. Saya tidak bisa jadi orang Islam. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup dalam saya hidup dalam Yesus Kristus. Rayuan dunia meliuk-liuk. Tapi sekali lagi, saya tidak akan tergiur dengan apapun. Masuk penjara dan seterusnya, saya memenangkan banyak orang, saya ketemu. Dalam penjara banyak duit. Kalau saya tabung bisa beli 2 Innova. Tapi saya pakai untuk pelayanan 200 muslim terima Yesus dalam penjara. Dan tidak tempat. Sekali lagi saya tidak akan mundur sedikit pun. Kalau ada yang merayu saya tidak akan tergoda dengan harta apapun yang dia tawarkan. Karena hidup saya sudah banyak menderita. Nggak ada ya, saya nggak bawa laptop saya. Kesaksian saya banyak. Ada orang yang saya baptis dan seterusnya. Kemudian masuk penjara, tuntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya menginjil, saya berkelakuan baik, sehingga mereka mempercepat saya keluar dari penjara. Hanya 1 tahun 4 bulan. Cepat sekali. Kok kayak cepatnya dapat asilum gitu. Makanya Jerry Tarigan dengan istrinya itu orang paling berjasa yang mengarahkan saya ke California. Amin. Saya tidak akan mungkin melupakan jasa suami istri ini. Amin. Karena dia mimpi bahwa saya dengan istri saya dalam keadaan galau. Cari nomor Saifuddin Ibrahim, gak ada yang ngasih. Gak ada yang mau ngasih. Nelpon ini, gak ada yang mau ngasih kepada Bu Deborah dengan Pak Heri Tarigan. Karena takut semua. Gak ada yang mau ngasih. Akhirnya cari di Facebook. Oh ini, ada Facebooknya. Langsung direspon. Nomor telepon saya begini. Akhirnya terbanglah dari sana, dari Philadelphia ke sini. Bahkan takut dibelikan tiket. Karena nanti di bandara itu ada yang nangkap saya. Nanti mau dijemput pakai bis katanya. Gak mau. Takut mati saya katanya. Padahal sebenarnya gak apa-apa juga. Mati-matilah. Tapi begitulah cara berpikir kita tentang mengerikannya saya. Di Philadelphia sudah ketemu untuk mengajukan asilum. Sudah diwawancarai sama lawyer. Tapi karena suruh terbang ke sini, pilihlah. Ya, bagaimana? Ya, lebih tulus yang ini katanya. Kita ke California. Oke, terbanglah ke sini. Inilah ceritanya kenapa bisa sampai ke California kembali. Terbang dari sana ke sini. Lalu suami istri ini membawa ke Hakiki. Wah, itu sabar sekali itu Hakiki. Mewawancarai saya, mengubah setiap apa, semuanya diatur sama Hakiki.
sama guru ini. Mestinya kata lawyer itu minimal 15.000 sampai 20.000 dolar ongkos saya ini. Tetapi lawyer bilang jangan dipikirkan, katanya. 0 rupiah. Haleluya. Dia nyangka. Perjalanan, karena saya ini orang yang berbahaya di Indonesia. Terakhir saya mau dijemput oleh polisi. Polisi Indonesia sudah panas semuanya, karena saya tidak menyinggung pemerintah, MUI, Islam, Muhammad, enggak, termasuk polisi, kepanasan. Saya bilang, saya lahir untuk membela kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan tidak ada batas negara. Kalau NKRI masih menghina Papua, ya biarlah Papua merdeka. Marah lagi mereka. Saya bilang begitu. Dan daripada dijajah, bapak-bapak belum pernah melayani di Papua. 15 tahun saya bertobat, saya melayani di Papua dan saya melihat penderitaan manusia Papua. Saya nggak tahan. Saya harus menangisi orang Papua dan mengerikan kehidupan mereka. Saya masuk pasar-pasar. Bagaimana penderitaan mereka? Di Wamena, saya duduk di pasar melihat penderitaan masyarakat Papua. Muslim sengaja dimasukin ke sana. Kepala-kepala suku dipengaruhi. Ya saya ngomong lah. Saya nggak tahan menderita. Melihat penderitaan orang. Saya boleh menderita, tetapi orang lain jangan menderita. Itulah. Nah, rupanya mereka panas ngomong begitu. Polisi bintang 2, satu tim besar, kemudian dibagi 3 tim, New York, Washington, kemudian datang ketemu saya. Dan ada hamba Tuhan yang menemani saya selama 2 hari itu. Ada Pak James Melaiholo. Setiap selesai kita ngobrol, dan hampir saya mau balik ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan, karena saya pahlawan dalam hati saya. Jangan coba-coba, jangankan masuk penjara, mati aja saya rela. Tetapi Pak James Melaiholo, jangan, penderitaan terlalu berat gitu. Yang penting sudah merasakan penjara. Hari ketiga dengan Pak Ray, wah asik sekali, dikupas, dikulitin sama Pak Ray, polisi itu. Kalau saya balik, mereka yang naik pangkat langsung jadi jenderal, saya menderita dalam penjara, kata Pak Ray. Harus begini kata beliau. Mana ada? Kasih SP3, surat apa namanya? Pokoknya perkara dihentikan. Berani nggak polisi kasih kepada saya biar saya pulang? Dan berita polisi datang mau menangkap saya, kemudian dilaporkan ke lawyer langsung memprosesnya. 2 minggu kemudian saya diwawancara, 2 minggu kemudian saya dapat resmi tanggal 2 Maret. 2 Maret itu adalah hari ulang tahun istri saya. 2 Maret juga saya dikasih rumah oleh orang pengusaha di Indonesia. 2 Maret dapat mobil. 2 Maret tiba di Amerika. 4 Maret saya khutbah hapus 400 ayat.
Ya kemarin juga saya dijadikan tersangka oleh polisi Indonesia. Ya, makanya 1 April ini biar saya tidak menderita, maksudnya begini. Saya mendapat asilum ini bukan bergembira. Sebenarnya saya bahagia. Tapi penderitaan apalagi yang saya nikmati ini Tuhan.